Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tindangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Seri ke-125 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Meisin, Refli Lubis sebagai Jaran Bangkal, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Mamok sebagai Kebo Kluyur, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Lukman Tambose sebagai Empu Taung Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kebo Kluyur melompat dari punggung kudanya. Jaran Bangkal, Jaran Lejong dan 10 orang prajurit diam menunggu apa yang akan dilakukan laki-laki bertubuh gempal itu. Aku benar-benar melihat sosok tubuh manusia melompat ke arah sini. Mungkin kau salah lihat, Kebo Kluyur. Iya. Pandangan mata orang bisa kabur oleh kegelapan. Mungkin saja seekor kijang atau kancil yang berlari-lari ketakutan. Hah? Mataku ini belum rabun. Aku bisa membedakan bentuk tubuh manusia dan binatang. Jelas, dia manusia. Aku sempat melihat kipasan pakaian yang dikenakannya. Kebo Kluyur terus maju mendekati rumpun semak belukar yang cukup lebat. Meisin hampir saja berhenti bernapas ketika matanya melihat kaki-kaki manusia yang melangkah semakin dekat. Dan kedua kaki itu sekarang sudah berdiri tepat di depan hidungnya. Meisin berusaha untuk tidak membuat gerakan sedikit pun. Bagaimana, Kebo Kluyur? Kita tidak bisa terlalu lama di tempat ini. Iya, nanti gadis edan itu keburu jauh. Iya. Tidak ada siapa-siapa di sini. Iya, hanya kegelapan yang bisa kulihat.
Iya. Mungkin kalian benar. Mungkin aku salah lihat. Ayo cepat, naik ke atas kudamu dan kita tinggalkan tempat ini. Baik. Pok Kluyur lalu kembali ke kudanya. Mereka kemudian meneruskan perjalanannya, mengejar Sakawuni yang diperkirakan belum terlalu jauh. Setelah rombongan Kebok Kluyur pergi dan derap kaki kuda mereka lenyap di kejauhan, Meisin segera bangkit. Sambil mencangking buntalan kecil berisi sekedar pakaian dan makanan, wanita berkebangsaan Mongolia itu bergegas melangkah. Bayangan tubuhnya segera lenyap di balik kegelapan malam. Bisa saja berkuda semalam suntuk. Tapi kemana tujuan kita? Rupanya kita telah kehilangan jejak. Benar, Kakang Jaran Bangkal. Di depan kita sekarang ada 2 jalan, ke kiri dan ke kanan. Kalau kita ambil ke kiri, kita bisa memutar dan kembali ke Jatun Wungkal. Entahlah, kalau kita mengambil ke kanan. Kita bagi 2 saja rombongan ini. Sebagian mengambil kiri dan sisanya mengambil kanan. Aku mendengar derap kuda menuju kemari. Aku mau lewat. Tuan-tuan harap menepi sebentar. Tunggu. Soal mau lewat itu soal mudah. Sebelumnya kami mau bertanya. Apakah kau melihat seorang penunggang kuda melewati jalanan ini? Dia seorang wanita. Belum lama ini dia kami kejar. Mungkin kau berpapasan dengan perempuan itu di jalan. Sayang sekali. Aku tidak berpapasan dengan siapa-siapa. Kau jangan berdusta pada kami. Mengapa aku harus berdusta? Kau tentulah warga desa Kurawan. Kau bisa berbuat sesuatu yang bisa meringankan tugas kami. Kau katakan saja bahwa kau berpapasan dengan wanita itu di jalan. Dan persoalan ini kami anggap selesai. Lalu kami perbolehkan meneruskan perjalananmu. Bagiku persoalan ini sudah selesai. Tuan bertanya, dan aku sudah menjawabnya. Mau apa lagi? Kau jangan membuat gara-gara. Apakah bukan tuan-tuan ini yang membuat gara-gara? Lancang sekali mulutmu. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini, Aku tidak peduli aku berhadapan dengan siapa. Aku tidak punya urusan dengan tuan-tuan yang terhormat. Tunggu. Awas, kalian semuanya berjaga-jaga. Jangan sampai orang ini dapat meloloskan diri dengan enak. Apa yang kalian kehendaki dariku? Aku tidak pernah mengganggu kalian. Mengapa kalian mengganggu perjalananku? Awas, aku mau lewat. Tunggu, kataku, setan alas. Sikapmu terlalu memandang rendah pada kami. Kalian yang memaki-maki aku seenak perut kalian. Apakah itu bukan berarti juga memandang rendah? Itu sudah sepantasnya kami lakukan. Kami adalah para pendekar, para prajurit Kediri. Kami mengemban tugas dari pemerintah kami. Sedang kau hanyalah orang desa biasa. Sudah bagus kami mau bicara dengan cara seperti ini. Mestinya kau bicara dengan turun dari kudamu dan menekuk muka ke tanah. Oh, jadi begitu rupanya. Kalian agaknya orang-orang yang gila hormat. Tapi sayang sekali, aku hanya akan menaruh hormat pada orang yang juga menghormati apa yang menjadi hakku. Kau, turun dari kudamu. Aku sudah tidak sabar lagi bermain kata-kata seperti ini. Cepat turun. Aku akan turun dari punggung kudaku ini. Tapi setelah kalian lebih dulu turun. Berdebah! Iya! Turun. Ayo, turun kau.
Jangan enak-enak duduk di atas kuda seperti lagaknya seorang pangeran. Sabar. Lihat, aku pun akan turun. Nah, aku sudah turun. Kita semua sudah turun. Sekarang bagaimana? Apa yang kalian kehendaki? Masih juga belum puas akan jawaban yang kuberikan tadi? Dengar. Sekarang ini persoalannya menjadi lain. Iya. Sekarang kami bukan hanya ingin mendengar jawabanmu secara terus terang. Tapi kami juga akan memberikan hukuman yang pantas kau terima. Aku? Apa salahku? Kalian ini berlaku seenaknya saja. Kalian sudah mengganggu jalanan dengan memenuhi jalan ini. Hingga orang tidak bisa lewat. Kalau perlu jalan ini bisa kami tutup. Oh, begitu rupanya. Tapi jalanan orang tidak bisa ditutup begitu saja. Mengapa tidak bisa? Kalian bisa saja menutup jalan ini. Tapi besok akan ada lagi jalan baru. Jalan lain. Sebab sekalipun kau keturunan Batara Wisnu, kau tak boleh membuat rakyat kelaparan karena tidak bisa cari sesuap nasi untuk keluarganya. Sudah! Omongan-omonganmu semakin kurang sedap untuk didengar. Dan tindakan kalian ini juga semakin kurang sedap untuk dipandang mata. Tutup mulutmu, monyet! Orang seperti kau ini pasti baru mengerti kalau sudah dibuat babak belur. Kau berani memukul aku? Kau mau menunjukkan kepandaianmu rupanya, ya? Kalau kau bisa sedikit menahan diri, aku tentu tidak akan memukulmu. Setan belang, kau akan merasakan balasanku. Gembok Kluyur sambil melompat ke belakang. Tangan kanannya menjamret senjata Kalaranti. Dan sekarang senjata itu sudah siap dipergunakan. Dengan jurus-jurus mautnya. Tapi dia merasa kesal dan sekaligus heran. Karena tak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai sasaran. 10 jurus segera berlalu. Jaran Pangkal dan Jaran Lecong nampak. Ayo kalian jangan mencari penonton saja. Sergap orang itu. Cabut senjata kalian dan bunuh saja dia. Pertarungan berlangsung lebih sengit. Gembok Kluyur, Jaran Pangkal, Jaran Lecong dan prajurit-prajurit Kediri mengepung laki-laki tak dikenal itu dengan ketat. 13 orang bersenjata menyerang secara bergantian. Laki-laki itu untuk sesaat menjadi kewalahan. Mendadak tubuhnya melemping ke belakang. Dan saat-saat berikutnya, orang itu bergerak bagaikan bayangan. Mereka yang mengepung bagaikan bertarung melawan hantu malam. 20 jurus dengan cepat berlalu. Dan mereka semakin nampak kebingungan. Serangan-serangannya bagaikan menerpa ruangan kosong. Karena sasarannya sudah berpindah ke tempat lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Empu Hanggareksa terdesak. Empu Pacil terus memburu dengan ganas. Tapi mendadak, pendekar cebol dari lereng Tengger itu menggeram hebat sambil melompat mundur. Ada apa, Kakang Baja? Mengapa kau menghentikan seranganmu? Aku tidak apa-apa, Sambi. Aku hanya memberi kesempatan si sapi tua itu untuk menghirup napas sesaat. Hanya sesaat saja. Aku masih belum kalah, Empu. Dan selanjutnya, kau boleh merasa bangga. Karena kau akan menemui ajalmu dengan Aji Segara Geni. Empu Bacil, kau sudah cukup tua untuk menyombongkan dirimu.
Kau rupanya sudah sekarat. Tapi dengan menahan Aji Segara Geni, kau akan mati secara terhormat. Di dunia ini jarang aku memberi kesempatan pada lawan-lawanku untuk memperoleh hal yang serupa. Biasanya mereka kubiarkan mampus seperti halnya seekor tikus atau babi hutan. Biasanya mereka kubiarkan menemui ajalnya dengan hina. Tapi untukmu, aku sengaja membuat pengecualian, Hanggareksa. Nah, bersiaplah. Hiya! Empu Bajil melompat mundur sambil memutar tubuhnya 2 kali. Kedua tangannya lalu disilangkan di depan dadanya. Itulah pertanda pendekar dari lereng Gunung Tengger itu mengeluarkan Aji Segara Geni. Tubuhnya seketika bergetar, disertai gelombang uap panas yang mengalir keluar dari kedua belah telapak tangannya. Empu Hanggareksa agak geragapan melihat lawannya akan menggunakan ilmu andalannya. Selama ini dia hanya mendengar dari mulut ke mulut kedahsyatan Aji Segara Geni. Dan sekarang ini, agaknya dia terpaksa menghadapinya sendiri. Sebutlah Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi sebelum ajalmu tiba, Hanggareksa. Sia-sia kau menyerang Empu Bajil yang sudah dalam keadaan seperti ini, Hanggareksa. Nah, sekarang ganti kau tahan seranganku ini. Luar biasa ilmu manusia Dedon. Pukulannya mengandung hawa panas yang bisa membakar hangus tubuhku. Pantas kalau orang-orang membicarakannya sebagai ilmu iblis. Hanggareksa, untung kau segera melompat menghindar. Kalau tidak, tubuhmu pasti sudah menjadi arang. Tapi hal itu tak akan pernah bisa kau ulangi lagi. Aji Segara Geni! Sungguh luar biasa akibat pukulan maut Aji Segara Geni. Tubuh Empu Hanggareksa terpental 3 langkah ke belakang. Wajahnya menjadi hangus. Demikian pula bagian dada dan punggungnya. Tapi Empu Hanggareksa masih mampu berdiri lagi, walaupun tubuhnya limbung. Orang tua itu mengerang kesakitan sambil mendekap dadanya yang bagaikan disiram bara api. Sambi, selesaikan si tua bangka tak tahu diri itu. Baik, Kakang Baja. Aji Tapak Wista! Dia sudah mati, Kakang. Lengan kirinya terputus dan wajahnya hampir tak bisa kita kenali lagi. Dia pasti mampus karena tubuhnya bukan terbuat dari batu karang. Sapi tua yang bodoh. Kakang, sekarang bagaimana selanjutnya? Masuklah ke dalam. Geledah seluruh isi rumahnya. Aku akan berjaga-jaga di luar. Dan kalian jangan sampai lengah. Ayo menyebar ke halaman. Jangan sampai ada seorang pun bisa keluar dari rumah dalam keadaan selamat. Para prajurit di bawah pimpinan Empu Renteng segera menyebar ke seluruh halaman. Sebagian ada yang berlarian ke halaman samping dan belakang. Sementara itu, Dewi Sambi sudah melangkah ke arah pintu serambi depan.
Dewi Sambi mendobrak pintu depan, kemudian melangkah menyeberangi serambi. Dia tidak menemukan apa-apa di ruangan yang taram-temaram oleh cahaya lampu minyak kelapa yang menempel di dinding itu. Pendekar wanita pemilik aji tapak wisa itu meneruskan memeriksa ruangan demi ruangan. Tak ada apa-apa di ruangan ini. Aku akan meriksa ruangan. Aku mencium bau harum dalam ruangan ini. Bau yang harum erat hubungannya dengan seorang wanita. Pasti ruangan ini pernah didiam. Apa kau mau asanku dobrak pintu kamarmu ini? Kurang ajar. Jangan didobrak pintunya. Siapa kau? Ampun Tuan Putri. Ampun Tuanku Dewi. Saya tidak tahu apa-apa. Diam. Aku bertanya siapa kau? Anggota keluarga di sini? Apa muka Empu Anggareksa itu? Ampun, saya hanya seorang abdi di rumah ini. Oh, jadi Empu Anggareksa itu majikanmu? Kau hanya seorang pembantu di rumah ini? Iya, benar Tuanku Dewi. Saya hanya seorang pembantu. Saya tidak tahu apa-apa. Sudah berapa lama kau bekerja di rumah ini? Sudah lama sekali. Kalau begitu, kau sudah seperti anggota keluarga di rumah ini? Iya, memang benar begitu. Saya sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Gusti Hanggareksa. Beliau memang seorang majikan yang baik dan bijaksana. Mungkin dia seorang majikan yang baik. Setidak-tidaknya untukmu, karena kau seringkali menerima kebaikan-kebaikannya. Tapi sayang sekali, kau tidak akan pernah bisa menemuinya lagi. Oh, apakah Gusti Hanggareksa pergi? Ya, dia sudah pergi malam ini. Dia pergi ke suatu tempat yang tak mungkin dikunjungi orang dalam keadaan hidup. Oh, maksud Tuanku Dewi? Apa kata-kataku masih belum jelas? Dengar, Empu Hanggareksa, majikanmu yang baik hati itu, malam ini sudah mati. Gusti Hanggareksa. Hei, kau kemana kau? Ayo duduk. Gusti. Kau tidak perlu meratapi kematiannya. Kalau kau ingin selamat, ingin tetap hidup, kau harus memberi keterangan padaku. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan dan jawablah dengan jujur. Apa selama ini majikanmu itu menyembunyikan seorang wanita asing? Tidak. Jangan berdusta padaku. Ayo, katakan cepat. Katakan di mana wanita itu? Tidak, saya tidak tahu. Bohong! Hei, mau kemana kau? Awas! Nyi Rongkot menatap tajam sambil mengacungkan sebilah pisau kecil berkilat-kilat. Oh, kau perempuan tua. Mengapa masih suka bermain-main dengan pisau? Pergi dari rumah ini. Apa katamu? Jadi setelah majikanmu itu mampus, kau bermaksud mengambil alih kekuasaan di rumah ini, mengusir aku? Hah? Ketawamu itu seperti setan. Untung kau hanya seorang perempuan tua. Tapi bagaimanapun kau seorang abdi yang baik. Kau cukup setia pada majikanmu. Dewi Sambi melangkah untuk meneruskan penggeledahan ke seluruh bagian rumah. Tak ada satu sudut pun yang lepas dari kejelian matanya. Sementara itu Nyi Rongkot terbaring pingsan. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya besar mengancam keselamatannya. Sebuah lampu dinding yang terjatuh ke lantai nampaknya tidak segera padam
Bahkan apinya menjadi besar dan mulai menjilat dinding yang terbuat dari anyaman kulit bambu. Kau jangan hanya bisa bermain lompat-lompatan. Kami adalah pendekar. Dan 10 orang yang lain itu prajurit-prajurit. Kami bukan hendak berburu seekor bajing. Bukankah kalian hendak menangkap aku? Sekarang aku jadi bingung. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kebo Kluyur, untuk apa kita ngobrol seperti ini? Iya, jelas orang itu sudah berani melawan kita. Mengapa tidak kita gasak saja sampai mampus? Dia hanya pandai bermain bajing loncat. Kita hanya membuang tenaga saja di sini. Percuma. Hei, kalau kau benar-benar seorang pendekar, ayo, bertarunglah sebagaimana seorang pendekar. Cabutlah senjatamu. Dan marilah kita berlaga secara kesatria. Oh, jadi kau ingin aku menggunakan senjata? Baiklah. Tapi kuperingatkan ini bukan karena keinginanku. Aku hanya menuruti saja keinginanmu. Laki-laki tegap perkasa itu lalu mundur beberapa langkah. Kemudian pelan-pelan tangan kanannya meloloskan sebilah pedang besar yang tergantung di pinggangnya. Kebo Kluyur terkejut sekali. Jaran Bangkal dan Jaran Lecong sampai melompat mundur. Demikian prajurit-prajurit Kediri terengah-engah keheranan. Seketika malam menjadi sangat hening. Dan di tengah keheningan malam itu, sesosok tubuh manusia berdiri bagaikan tertancap di permukaan bumi. Laki-laki itu nampak bukan lagi sebagai manusia lumrah. Tangan kanannya menggenggam sebilah pedang yang bernyala merah. Dan cahaya merah yang ganas itu menyebar ke sekelilingnya, mewarnai pucuk-pucuk pohon pandan di tepi jalan. Rupanya pedang milik pendekar asing itu sekarang sudah jatuh ke tangannya. Benar, Kebo Kluyur. Hati-hati. Pedang itu menyebarkan hawa maut. Ternyata kita bukan berhadapan dengan orang biasa. Siapa orang ini menurut pendapatmu, Kakang Jaran Bangkal? Siapapun dia akan kita tangkap. Iya, benar. Siapapun orang itu adalah musuh besar kita. Kalau kita biarkan, pada kesempatan lain dia pasti akan membuat kesulitan. Kalau memang kalian menganggapku musuh besar, mengapa kalian masih juga tidak berbuat sesuatu? Hah? Kau akan segera tahu apa yang akan kami lakukan. Ayo, bunuh saja orang itu. Sekalipun dia bersenjatakan cakra milik Dewa Wisnu. Dia tidak akan mampu berbuat banyak. Dia hanya satu orang. Dia tidak akan bisa mengalahkan kita semua. Ayo! Ayo! Mengapa kalian diam saja? Sergap orang itu. Bunuh saja. Iya! Serentak prajurit-prajurit Kediri menyerang. Laki-laki itu menyambutnya dengan tenang sekali. Kebo Kluyur mengamuk dengan senjata kala rantainya. Pendekar baru watak berangasan dan kurang perhitungan itu kelihatan bernafsu sekali. Dia ingin segera menyudahi perlawanan laki-laki tak dikenal itu. Tapi justru nafsunya yang menggebu-gebu itulah yang membuatnya lengah. Suatu saat, dia menyerang dengan jurus beruntun. Senjata kala rantainya mendesing. Laki-laki tak dikenal melompat, tapi kemudian balik menyerang. Pedangnya yang besar berkelebat menyebarkan warna merah. Jet! Kebo Kluyur! Kebo Kluyur! Oh, dia sudah mati, Kakang Jaran Bangkal. Lihat, pundaknya terbelah sampai ke bagian perut. Oh, mengerikan sekali. Berdebah, setan belang. Kau sudah membunuh salah seorang teman kami yang terbaik. Kami tidak akan terima.
Ayo serang lagi orang itu. Dia sudah membunuh pendekar teman baik kita. Ayo bunuh saja. Iya. 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 Kembali terjadi pertarungan sengit. Kali ini laki-laki tak dikenal itu meningkatkan serangan-serangan baliknya. Beberapa orang prajurit Kediri segera tersungkur tanpa nyawa lagi. Jaran Bangka dan Jaran Lejong menjadi cemas. Mereka merasa tak bakal mampu mengalahkan musuhnya, sekalipun jumlah mereka masih 8 orang. Lagi Jaran Lejong. Iya. Kalau dibiarkan terus, kita semua bisa mampus di tempat ini. Lalu, bagaimana Kakang? Bagaimana? Kita lari saja. Kita laporkan peristiwa ini pada Tuanku Baji. Baik, Kakang. Ayo lari! Ayo lari! Cepat tinggalkan tempat ini! Orang-orang pengecut itu sudah lari semuanya. Prajurit-prajurit Kediri. Bagaimana orang-orang semacam itu mengaku dirinya berjiwa prajurit? Oh, pedang ini sungguh luar biasa. Baru kali ini aku menggunakannya untuk bertarung. Dan dia sudah memakan korban 5 nyawa manusia. Kalau saja mereka tidak segera kabur, benda ini pasti akan meminta korban lebih banyak lagi. Tapi, aku merasakan sesuatu yang aneh ketika menggunakannya untuk menyergap orang-orang itu tadi. Tanganku seperti bergetar. Benda ini sepertinya memiliki kekuatan dahsyat yang menghisap seluruh tenaga dalamku. Kalau begitu, pedang ini sebenarnya sangat berbahaya. Dia bisa membunuh orang yang menggunakannya. Benar apa yang dikatakan Mesin. Benda ini memang tidak boleh terlalu lama berada di luar sarungnya. Sifatnya yang liar dan ganas, penuh nafsu membunuh, segera lenyap begitu dia aku kembalikan ke dalam rumahnya. Hei, apa itu? Oh, ada nyala kemerah-merahan di sana. Mungkin ada rumah yang terbakar. Oh, arahnya seperti di rumah Ayahanda Hanggareksa. Oh, jangan-jangan terjadi sesuatu atas diri beliau. Laki-laki berpakaian petani itu, yang ternyata adalah Arya Kamandanu, segera mengaburkan kudanya. Binatang itu berlari di atas jalanan berbatu. Derapnya memecah kesunyian malam. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-127 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Wan Dahlan sebagai Kepala Desa, Lili Nur Indasari sebagai Nari Ratih, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu berlarian ke sana kemari, seperti sedang kesurupan makhluk halus. Suatu saat dia memandangi rumahnya yang nampak terus dilahap sang dewa api. Kemudian kembali lagi ke jenazah ayahandanya yang tergeletak di tengah halaman. Siapa yang melakukan perbuatan biadab ini? Ayo, tunjukkanlah dirimu. Aku tantang kau berkelahi sampai mati. Aku tidak peduli siapa dirimu. Ayo keluar! Ini! Hadapilah aku, Arya Kamandanu! Ayahanda. Mengapa Ayahanda mengalami nasib begini hina? Maafkanlah aku, Ayahanda. Aku tidak bisa menjaga keselamatanmu. Aku selalu terburu nafsu hingga peristiwa pahit ini terjadi. Tapi percayalah, Ayahanda, aku tidak akan tinggal diam. Akan ku cari orang-orang itu. Akan ku balas tindakan biadab ini. Tolong! Nyi Rongkot masih ada di dalam.
Dengan sebat Arya Kamandanu melompat meninggalkan halaman. Dia agak ragu sejenak melihat jilatan api yang berkobar-kobar. Tapi kemudian tanpa berpikir lagi, dia melompat ke dalam gulungan api yang merah menyala. Sambil menahan sengatan api yang terus menjilat ke sana kemari, Arya Kamandanu berlarian di hampir seluruh ruangan. Akhirnya dia menemukan Nyi Rongkot yang tergeletak di lantai. Sebagian rambut perempuan tua itu sudah terbakar, dan sebagian pakaiannya juga hangus terbakar. Sedangkan kedua kakinya tergencet sebuah balok api yang masih menyala-nyala. Nyi Rongkot, tanpa menunggu lebih lama lagi, Arya Kamandanu segera menyampar tubuh Nyi Rongkot dan membawanya menerobos kobaran api. Arya Kamandanu membaringkan tubuh Nyi Rongkot di atas rumput di halaman belakang rumahnya. Dia sangat sedih melihat penderitaan yang dialami perempuan tua itu. Orang yang telah mengasuhnya sejak masih kanak-kanak. Tubuhnya hampir seluruhnya mengalami luka bakar yang hebat. Bau daging terbakar amat keras menusuk hidungnya. Bi Rongkot, ini aku, Bi. Ini Arya Kamandanu. Angger, mengapa bisa begini kejadiannya, Angger? Aku juga tidak tahu, Bi. Mengapa akhirnya harus seperti ini? Ayahanda Anggareksa terbunuh. Aduh, orang-orang itu memang sangat jahat, Ger. Mereka semuanya penjahat. Bagaimana asal mulanya, Bi? Mengapa mereka tiba-tiba datang dan menghancurkan seluruh isi rumah ini? Baiklah, Ger. Akan Bibi ceritakan dari permulaannya. Tapi Angger harus bisa menahan diri. Dengan kalimat terpatah-patah, Nyi Rongkot lalu menuturkan peristiwa itu. Bahwa hal itu bisa terjadi karena ulah saudara kandungnya sendiri, Arya Dwi Pangga. Dan bahwa orang-orang itu sebenarnya mencari seorang wanita pelarian. Empu Hanggareksa berusaha mencegah mereka, tapi tidak berhasil, dan akhirnya malah terbunuh. Jadi mereka mencari mesin. Iya, Ger. Aduh. Bi Rongkot. Bibi harus segera mendapat pertolongan membawa Bibi ke rumah seorang tabib. Sudahlah, Ger. Tidak usah. Bibi tidak kuat lagi. Aduh, sakit sekali rasanya, Ger. Aduh. Bibi harus segera berobat. Mari, Bi. Tidak usah, Ger. Bibi sudah tua. Bibi tidak mengharapkan apa-apa lagi, Ger. Bibi jangan berkata begitu. Bibi sudah seperti ibuku sendiri. Bibi yang mengasuhku sejak kecil. Aku tidak akan mampu membalas jasa dan budi baikmu, Bi. Sekarang ayahanda sudah tidak ada lagi. Kalau sampai Bibi menyusul pergi, lalu aku akan bersama siapa lagi, Bi? Angger Kamandanu, rasanya sudah cukup lama Bibi mengabdi pada keluarga ayahandamu. Dan mungkin apa yang telah Bibi lakukan belumlah memadai, Ger. Tidak, Bi. Tidak. Apa yang Bibi lakukan untuk keluarga kami sudah cukup banyak. Bahkan sangat banyak. Bibi Rongkot sudah memberi... Angger Kamandanu, janganlah Angger Kamandanu menyia-nyiakan wanita itu. Dia sudah banyak menderita.
Kalau nanti Angger punya kesempatan bertemu dengan Nona Mesin, perlakukanlah dia dengan baik. Dia Tidak. Bibi akan sembuh. Aku akan mencari seorang tabib untuk mengobati luka-lukamu, Bi. Aduh. Jagalah dirimu baik-baik. Angger aman. Aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini, Bi. Percayalah. Bibi pasti akan sembuh. Aku mempunyai kenalan seorang tabib yang mumpuni. Dia akan segera aku panggil kemari. Dia pasti bisa mengobati luka-luka Bibi. Bi. Bi. Hirongkot. Bi. Bibi. Sudah separuh bagian lebih, rumah Empu Hanggareksa dilahap sang dewa api. Serambi depan sudah musnah menjadi arang. Bagian gandok samping pun sudah termakan api. Dan api itu masih terus menyala-nyala dengan lidahnya menjulur ke sana kemari, mengikuti tiupan angin malam. Arya Kamandanu duduk merenungi kematian Nyi Rongkot, pengasuhnya sejak masih kecil. Akhirnya semuanya musnah. Hilang tanpa bekas. Waktu aku pergi, Nyi Rongkot menyusul pergi. Dan Mesin pun pergi. Entah sekarang ini dia ada di mana. Semuanya pergi. Dan tempat ini hanya tinggal puing-puing masa lalu. Semua ini akibat perbuatan Arya Dwi Pangga. Sungguh jahat dan kejam saudara kandungku itu. Sampai hati dia memusnahkan segala-galanya di rumah ini. Aku tidak terima. Aku harus membuat perhitungan denganmu, Arya Dwi Pangga. Dengan wajah merah padam, Arya Kamandanu segera melompat ke arah punggung kudanya. Aku tidak peduli. Arya Dwi Pangga itu kakak kandungku sendiri. Dia sudah melakukan tindakan brutal yang menyebabkan kematian dan penderitaan orang lain. Arya Kamandanu sudah tidak mampu lagi mengendalikan hawa amarahnya. Dia bermaksud pergi ke Manguntur malam itu juga. Tapi ketika melewati rumah kepala desa Kurawan, mendadak dia menarik tali kekang kudanya dan segera membelokkan hewan itu ke halaman rumah kepala desa. Buka pintunya! Cepat buka pintunya! Oh, kau Arya Kamandanu. Iya, aku Arya Kamandanu. Ayo masuklah Kamandanu. Masuklah ke rumah. Tidak. Aku tidak merasa perlu untuk memasuki rumah seorang kepala desa yang tidak bertanggung jawab. Kamandanu, mengapa kau berkata begitu? Apa maksudmu? Mengapa aku tidak harus berkata begitu? Kau
Kau seorang kepala desa. Mestinya kau dapat melindungi warga desa Kurawan dari perbuatan keji. Mestinya kau dapat menjadi pengayom yang baik dan bertanggung jawab. Bukan malah tidur dan menutup pintu rumahmu. Kamandanu, ada apa sebenarnya? Kau akan segera tahu. Matamu akan segera terbuka lebar kalau sekarang ini kau pergi ke rumahku. Dengar. Ada sekelompok orang membakar rumahku. Membunuh orang tuaku dan pembantuku yang setia. Kau tidak percaya? Ayo. Sekarang juga ikut aku. Tunggu Kamandanu. Jadi mereka melakukan juga akhirnya. Kau seorang kepala desa yang mau enak sendiri. Di mana rasa tanggung jawabmu pada warga dan keamanan desa ini? Sabar Kamandanu, sabar. Baiklah. Memang aku mengakui bersalah. Percuma kau mengaku bersalah. Apa yang dimiliki keluarga Hanggareksa sudah musnah. Semuanya musnah. Kamandanu, aku ikut prihatin sekali. Kami semua ikut prihatin atas musibah yang menimpa diri keluargamu. Sudahlah, kepala desa. Tak perlu kau banyak bicara. Tak ada gunanya lagi. Mestinya kau bisa mencegah agar peristiwa ini tidak terjadi. Bagaimana aku bisa mencegahnya, Kamandanu? Kau kan kepala desa. Kau bisa mengerahkan warga desa. Dan kalian bisa beramai-ramai mencegah tindakan brutal ini. Mana mungkin, Kamandanu. Yang kita hadapi adalah pengawal Praja Kediri. Mereka itu prajurit-prajurit dan pendekar kelas 1. Dan karena mereka prajurit Kediri, lalu kau takut? Aku tak ingin banyak jatuh korban, Kamandanu. Melawan prajurit Kediri berarti melawan pemerintah Kediri. Aku tak ingin desa Kurawan ini dibasmi dan di bumi hanguskan. Dan karena itu hanya keluargaku yang menjadi korban? Keluargaku dibantai seperti anjing jalanan? Iya. Orang tuaku memang sudah tidak dipandang lagi di desa ini. Bukan begitu, Kamandanu. Kau jangan salah mengerti. Memang. Sekarang ini ayahandaku Empu Hanggareksa sudah kehilangan pamornya. Tapi apa kau tidak ingat zaman dulu? Ketika ayahandaku masih mendapat angin baik, kalian selalu datang dengan menundukkan wajah untuk mohon sumbangan ini, sumbangan itu. Kalian selalu menomorsatukan beliau. Tapi sekarang, setelah keadaan beliau berubah, setelah beliau jatuh, kalian bahkan membiarkan saja mayatnya tergeletak di halaman rumahnya. Kamandanu, terus terang, kami mengakui jasa-jasa orang tuamu dalam membangun desa Kurawan ini. Dan kami semua tak akan melupakan jasa-jasa Empu Hanggareksa. Tapi memang kami tak mampu berbuat apa-apa. Kami pun juga cuma orang kecil. Seperti keluarga-keluarga kecil yang lain. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang kecil selain menurut? Sekali lagi, maafkan aku, Kamandanu. Maafkan kami, warga desa ini. Soal jenazah ayahandamu dan pembantumu, kau tidak usah khawatir. Nanti setelah keadaan benar-benar aman, kami sudah bersepakat akan datang ke rumahmu. Kami akan menguburkan ayahmu sebagai mestinya. Iya. Kau memang tidak akan mampu berbuat sesuatu. Kau hanyalah seorang kepala desa. Syukurlah kalau kau bisa mengerti, Kamandanu. Kami pun sudah berusaha untuk melindungi keselamatan ayahandamu. Kami tak mau melapor bahwa di rumahmu ada seorang wanita pelarian. Kami berusaha untuk menyembunyikan rahasia ini, walaupun pasti akan timbul akibat buruknya. Arya Kamandanu tidak menanggapi lagi kata-kata kepala desa Kurawan. Dia segera kembali ke arah kudanya. Dan sebentar kemudian dia sudah terguncang-guncang lagi di punggung kudanya. Arya Kamandanu terus memacu kudanya meninggalkan desa Kurawan. Dia segera meninggalkan tugu batas desa dan mengarahkan kudanya menuju Manguntur. Nikmat sekali rasanya. Kakang
Kakang Dwi Pangga, jangan terlalu banyak minum. Apa? Apa hakmu melarang suamimu menikmati kemenangan paling cemerlang ini? Dengarlah. Akan kulantunkan sebuah syair. Syair tentang kemenangan. Bulan, matahari, bintang gemintang tercelup di dalam tuak yang enak. Dan cairan indah ini pun menggelincir dalam kerongkonganku. Urat-urat darahku terkembang bagaikan sebuah payung di tangan gadis jelita. Kuteguk arak dan kutatap wajah dunia. Kuteguk arak dan kurebut seluruh rasa bahagia. Kuteguk arak dan kucampakkan semua musuh-musuhku. Kuteguk arak dan kujinjing sebongkah kemenangan. Katakan sekali lagi bahwa kemenangan itu ada di tangan kanan kiriku. Dan ku teguk arak sambil tertawa berderai. Oh, Kakang, hentikan semuanya ini. Apa? Hah? Apa katamu, Rati? Hentikan, Kakang. Hentikan tuakmu itu. Kau mau melarangku minum cairan kemenangan ini? Tuak tak pernah membuat manusia menjadi menang, Kakang. Tuak menuntun manusia menuju kehancuran paling hina. Hentikan. Tidak. Kau tidak bisa melarang suamimu minum tuak ini. Jangan, Kakang. Jangan. Sudahlah. Rani kau menampar cangkir tuaku hingga pecah. Berani kau melakukannya, Rati? Jangan, Kakang. Aku bermaksud baik. Aku tak ingin kau mabuk. Aku tak ingin kau terlalu banyak minum cairan setan itu, Kakang. Kaulah perempuan setan. Kau selalu mengganggu kesenanganku. Ya. Dia sibuk menikmati sisa-sisa malam itu dengan seguci tuak. Istrinya, Nari Rati, berusaha mencegah jangan sampai suaminya mabuk. Oh, jangan, Kakang. Hentikan. Kakang. Rati, kau berani melakukannya, Rati. Aku bermaksud baik, Kakang Dwi Pangga. Aku tak ingin kau mabuk. Aku tak ingin kau terlena oleh bujukan minuman setan itu. Kaulah itu perempuan setan. Kau selalu mengganggu kesenanganku. Kakang, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud mengganggu kesenanganmu. Aku hanya sekedar memberi peringatan. Aku tidak membutuhkan peringatanmu. Kau tidak punya hak melarangku mengerjakan apa saja yang kusukai. Lalu apa saja yang menjadi hakku di rumah ini? Apa saja yang menjadi hakku sebagai istrimu, sebagai ibunya Panji Ketawang anak kita? Satu-satunya hakmu ialah diam, menurut. Kau boleh melakukan apa saja di rumah ini. Asal tidak bertentangan dengan keinginanku. Kau curang, Kakang Dwi Pangga. Kau tidak boleh bersikap seperti itu terhadap seorang wanita. Kalau kau tidak terima, kau boleh pergi dari rumah ini. Ayo. Selalu begitu. Selalu begitu. Kalau sudah bertengkar, kau tidak pernah mencari jalan keluar. Kau selalu
menggunakan kekuasaanmu untuk menang sendiri. Apakah ini adil, Kakang? Sudah. Kau pergi tidur sana. Aku mau sendirian malam ini. Aku mau minum sampai pagi. Dendam di hati seorang laki-laki mengalir bergemuruh bagaikan sungai Bengawan, membelah lembah-lembah yang hijau, menerjang dinding-dinding batu kapur, dan akhirnya bermuara di secangkir tuak. Sebuah gunung berapi telah meletup, memuntahkan lahar dari kepundan, menghembus awan panas mematikan, menyapu bersih desa-desa di bawah. Dendam seorang laki-laki adalah sebuah gunung berapi. Dia akan meletup dan memusnahkan segalanya, atau diam dan menghancurkan diri sendiri. Dia masih terus minum di ruangan depan. Ya, mau apa lagi, Nini? Panji masih tidur pulas, nih. Tadi hampir saja terbangun. Rupanya digigit cingklong. Itu loh, Nini. Sekarang ini banyak sekali nyamuk kebon. Nyamuk yang besar-besar itu. Kalau gigit, waduh, gatalnya bukan main. Kau selimuti saja pakai kain kuning. Sudah, Nini. Sudah saya selimuti rapat sekali kok. Aku heran nih. Tidak biasanya Kakang Dwi Pangga minum tuak sampai begitu banyak. Aku curiga dia pasti sedang menghadapi masalah yang berat. Pikirannya nampak sedang rusuh. Saya juga tidak tahu, Nini. Tidak biasanya Gusti Dwi Pangga begitu. Pulang-pulang langsung mengambil guci tuak dan minum sambil bicara ngalor ngidul. Iya. Dia selalu mengatakan bahwa dia minum untuk suatu kemenangan. Aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan kemenangan itu. Atau mungkin beliau baru saja berkelahi, Nini. Kakang Dwi Pangga tidak pernah berkelahi. Dia tidak bisa ulah kanuragan. Oh iya, kalau tidak salah, beliau tadi juga menyebut-nyebut nama adik kandungnya. Adik Kamandanu maksudnya? Ya, Kamandanu. Beliau mengatakan bahwa adik kandungnya itu pasti akan mampus di tangan prajurit-prajurit Kediri. Apa benar dia berkata begitu? Iya, Nini. Saya mendengar jelas sekali kok. Tapi barangkali beliau hanya sekedar bercanda saja. Ya, maklum orang mabok. Bicaranya suka ngaco. Tidak, Nyi. Kalau memang dia berkata begitu, pasti ada alasannya. Aku jadi khawatir. Baiklah, kau tunggu Panji Ketawang sebentar ya, Nyi. Aku akan menanyakan soal ini pada Kakang Dwi Pangga. Sudahlah, Nini. Lupakan saja. Gusti Dwi Pangga pasti sudah tidak ingat lagi karena mabok. Tidak. Pasti telah terjadi apa-apa antara Kakang Dwi Pangga dan adik Kamandanu. Alah, hati-hati, Nini. Saya suka takut kalau ada orang mabok. Serem. Saya takut Gusti Dwi Pangga ngamuk. Kau tidak usah khawatir, Nyi. Tentu saja aku akan menggunakan cara-cara yang halus. Jika kemenangan sudah di tangan, dadaku kembali lapang.
Badai jiwa berlari bagaikan pencuri. Dan musuhku berlutut bagaikan cecurut. Kakang Dwipangga. Kau datang lagi, Rati. Ada apa? Siapa yang kau maksudkan dengan musuhmu itu, Kakang? Musuh adalah hama perusak tanaman. Musuh adalah serangga pengganggu tidurku. Musuh adalah batu kerikil dalam makananku. Mereka tidak senang melihatku senang. Apakah mereka itu manusia atau sesuatu yang lain? Hati. Kau pikir tanganku menjadi semper seumur hidup? Karena siapa? Ini adalah perbuatan musuhku. Perbuatan orang yang iri dan dengki padaku. Kakang, kau masih saja membesar-besarkan persoalan itu. Kau masih saja sakit hati. Benar, Rati. Tapi sekarang rasa sakit hatiku sudah jauh berkurang. Sakit hatiku sudah agak terobati, Rati. Sudahlah, Kakang Dwipangga. Tidak baik menuruti hawa nafsu dendam. Hal itu bisa merusak hubungan baik keluarga. Bagaimanapun, adik Kamandanu masih saudara kandungmu sendiri. Dan aku yakin dia melakukan itu semua di luar kesadarannya. Dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Iya, Kamandanu boleh merasa jago. Dia punya ilmu kanuragan yang tinggi. Tapi apa artinya itu dibanding dengan prajurit-prajurit Kediri? Kakang Dwipangga, apa maksudmu, Kakang? Kau ingin tahu, Rati? Dengar baik-baik. Aku sudah menutup pintu persoalanku dengan keluargaku. Masalah ini sekarang sudah berada di dalam genggaman pemerintah Kediri. Iya, aku melakukan ini semua tanpa penyesalan. Kalau Kamandanu bisa membuat tubuhku cacat, maka sekarang aku sudah menyerahkan mereka ke tangan para algojo kerajaan Kediri. Jadi Kakang sudah melaporkannya pada pemerintah Kediri? Iya, aku sudah melaporkannya. Dan barangkali sekarang ini mereka yang ada di rumah itu sudah diangkut. Sudah diangkut ke kota Kediri untuk diperiksa dan diadili. Kakang Dwipangga, sampai hati kau melakukan perbuatan seperti itu. Aku tidak peduli. Masa bodoh dengan mereka itu. Kau kejam sekali, Kakang. Kau tega mengkhianati keluargamu sendiri. Aku tidak ingin dikalahkan, Rati. Aku tidak ingin menjadi olok-olok mereka. Karena aku tidak mampu berkelahi seperti Kamandanu. Tapi rupanya bukan hanya kemampuan tenaga dan otot yang menentukan kemenangan seseorang. Jadi apa yang telah kau capai sekarang ini kau anggap sebagai kemenangan? Iya, tentu saja. Tidak, Kakang. Justru sebaliknya kau yang kalah. Aku yang menang. Akulah yang jago, bukan mereka. Kau jangan menipu dirimu sendiri, Kakang Dwipangga. Rati, kalau kau tidak percaya, kau boleh menjenguk rumah Empu Hanggareksa sekarang ini. Berapa puluh prajurit telah mengepung rumah itu. Dan mereka bisa berbuat apa? Kau bukan pemenang yang sejati, Kakang. Diam kau! Kau telah mencapai tujuanmu dengan cara-cara yang sangat keji dan tidak manusiawi. Diam! Kakang Dwipangga, mengapa kau tak memiliki harga diri lagi? Mengapa kau gadaikan harga dirimu sebagai laki-laki dengan harga serendah itu? Persetan dengan omongan-omonganmu itu. Persetan! Kau telah lupa, Kakang.
dirimu sendiri. Rati, kalau kau tidak mau ikut menikmati kemenanganku ini, lebih baik kau tutup mulutmu. Aku tidak ingin kau terjerumus lebih dalam lagi, Kakang. Mengapa kau tidak juga mau insaf? Dulu kau pernah berjanji akan membuat keluarga kita tentram dan bahagia. Tapi nyatanya... Diam. Diam kau perempuan hina. Tidak tahu diri. Kalau kau masih saja menyalahkan suamimu dan membela mereka, sama saja kau melumuri wajahku dengan kotoran. Aku menuntut hakku sebagai seorang istri. Dan aku menuntut hak Panji Ketawang sebagai seorang anak. Kurang ajar. Baik. Baik. Tuntutanmu akan kukabulkan. Nah, terimalah apa yang kau sebut-sebut sebagai hak itu tadi. Terimalah ini. Ampun, Kakang. Ampun. Nah, apa kau masih kurang terima juga? Sudah, Kakang. Sudah. Aduh, sakit. Lepaskan rambutku, Kakang. Lepaskan. Ini. Ambillah hakmu. Kuberikan semuanya. Ini. Alah, jangan. Mau apa kau, Nyelemus? Jangan. Mau apa kau? Aduh, Gusti, itu Nini Rati, kasihan. Pergi sana, Nyelemus. Jangan kau ikut-ikut. Jangan, Gusti Dwi Pangga. Eli, sadar, Gusti. Perempuan sial kau ini. Nah, itulah upah orang yang suka menuntut haknya. Oh, alah. Kau pikir aku ini siapa? Nini. Kau pikir Arya Dwi Pangga ini apamu? Nini Rati. Oh, alah, Gusti. Lihatlah. Nini Rati diam saja ini. Nini Rati tidak bergerak-gerak lagi. Ini lihat. Uruslah majikanmu itu, Nyelemus. Aku bosan di rumah ini. Aku mau berjalan-jalan di luar sana. Oh iya, kucing tuaku mana? Mana kucing tuaku? Ini dia. Kan ku jelajah sisa-sisa malam ini sampai ke ujung-ujungnya yang gelap gulita. Dengan segucit tuak mataku menjadi terang. Dan kulihat kebahagiaan bersembunyi di balik tirai malam. Nini Rati. Oh, alah, kok masih diam saja? Oh, Gusti, bagaimana ini? Bagaimana ini? Nyelemus kelihatan sangat kebingungan karena Nari Ratih masih belum juga mau bergerak dan sadar kembali. Dengan susah payah, perempuan tua itu lalu berusaha mengangkat majikannya dan membaringkannya di atas sebuah balai bambu. Oh, alah, aduh, tapi nafasnya masih ada. Oh, Gusti Dwi Pangga, mengapa seperti itu kelakuannya pada istrinya sendiri? Oh, kasihan kau, Nini Rati. Oh, alah, kok sepertinya ada suara kuda menuju kemari. Oh, iya betul, ada suara kuda. Bernama Arya Kamandanu? Iya, Nyi. Aku Arya Kamandanu. Aku datang untuk menemui Kakang Dwi Pangga. Oh, Gusti Dwi Pangga tidak ada. Beliau baru saja bertengkar sama Nini Rati. Beliau sedang mabuk. Nini Rati dipukul sampai pingsan. Lihat saja sendiri. Lihat, Nini Rati masih belum juga sadar sampai sekarang. Rupanya kepalanya terantuk benda keras.
Lap, Gusti. Nini Rati dipukul sampai bilur-bilur begini. Kakang Dipangga. Sekarang kau aniaya istrimu sendiri. Kau memang manusia paling kejam yang pernah dilahirkan seorang wanita. Kau kejam. Kau brutal. Manusia berhati sebongkah batu. Kau tunggu sebentar, Nyi Lemus. Gusti, Kamandanu mau kemana? Arya Dwi Pangga menghentikan langkahnya. Dia berdiri dengan tubuh bergoyangan, sementara matanya menatap seseorang yang tiba-tiba saja muncul dari balik kabut malam yang dingin. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.